Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Bu Sari dan teman-teman. Mungkin sebelumnya memperkenalkan diri dulu teman-teman. Perkenalkan, nama saya Agung Aistam dengan NIM 22114923. Selanjutnya nama saya Abdul Lalu ada saya di sini Andrea Vinata dengan NIM 22114880. Perkenalkan, nama saya Abdul Majid dengan NIM 22114905. Perkenalkan, nama saya Khairul Aryan Perdana dengan NIM 4916. Baik, karena dari teman-teman sudah memperkenalkan diri, ingin menanyakan terkait karir Ibu yang sempat menjadi guru honorer dan sekarang udah memiliki usaha kuliner ya Bu ya. Oke, dari saya sendiri ya Bu. Bagaimana cerita awal dari mana Ibu membangun bisnis Pawon Basari ini? Bagaimana perjalanannya dari guru honorer juga sampai sekarang diangkat menjadi PNS? Mungkin boleh diceritakan Bu pengalamannya. Sedikit bercerita tentang pengalaman pribadi Ibu ya sebagai guru honor dan pemilik Pawon Mbak Sari. Jadi berangkat dari tahun 2006 itu saya mulai honor di Seputi Banyak. Jarak tempuh dari rumah ke Seputi Banyak itu kurang lebih 2 jam. Jadi selama saya honor ya saya pulang pergi. Sampai saya diterima jadi ASN itu sekitar tahun 2000 berapa ya? 2020. Jadi kurang lebih 16 tahun honor. Baru ASN baru kemarin 2020. Nah, tahun 2017 saya divorce sama suami saya yang pertama. Kemudian saya bertemu dengan suami saya yang kedua tahun 2019. Nggak lama, karena sudah sama-sama tua ya, merasa cocok, menikah. Tahun 2019, sekitar tahun 2000. Nah, setelah saya diangkat, 2019, 2020, dari 2019 itu, kemudian kita buka kuliner karena ada COVID, tidak sekolah. Sekolahnya suruh di rumah, anak-anak suruh libur, belajarnya lewat HP, online. Setelah ngisi online, mau apa? Nah, kebetulan teman saya satu sekolah. Oh ya, saya lupa cerita honor gaji 300 ya. Waktu saya honor dulu, itu gajinya cuma 300.000. Itu sebulan. Tapi dibayarkan 3 bulan sekali. Jadi terima uang itu 900.000, 3 bulan sekali. Nah, untuk mengisi yang kebutuhan hari-hari itu saya jualan. Karena memang saya hobinya jualan. Nah, setelah itu karena kita udah hobinya jualan ya, kayaknya kalau diem sedikit pengennya bergerak jualan gitu. Di tahun 2019 itu setelah COVID, saya akhirnya buka online itu atas dasar ide dari teman saya sekolah, guru juga. Katanya kenapa nggak buka kuliner aja online kalau nganggur di rumah daripada nggak ngapa-ngapain. Akhirnya saya posting makanan rumahan saya dulu, sop waktu itu. Sop rawon itu buatan suami saya. Terus saya posting, laku. Akhirnya sampai pernah suatu hari kita nggak punya lauk karena masak lauk saya jual laku, gitu ceritanya. Jadi suami saya yang masak, saya yang jualan. Terus akhirnya lama-lama pakailah meja. Pakai meja dua meja lesehan. Tambah rame, pakailah tenda. Bisa sebentar ya. Akhirnya rame. Sampai sekarang sudah 5 tahun. Begitu ceritanya. Ada lagi yang mau ditanya? Titik balik Ibu mulai merasa, oh ini rame nih, ini menjanjikan nih. Itu kapan ya Bu? Atau ada nggak Ibu momen kayak gitu Bu? Ya waktu COVID itu. Kan nggak ada yang jualan, Mas. Nggak ada yang jualan, nggak boleh jualan memang. Karena kita kan nggak boleh berkumpul. Nggak boleh kumpul-kumpul kan. Nah, tapi karena saya jualannya di belakang, nggak ada orang yang tahu. Maksudnya kalau lagi ada patroli gitu-gitu nggak tahu. Jadi akhirnya ya udah tambah rame. Kecamatan datang, kantor polisi yang makan siang juga makannya di tempat saya. Terus kelurahan, sekolah-sekolah nggak ada kantin kan yang buka. Nah itu dari situ kok memang ya kuliner tuh emang benar-benar menjanjikan gitu. Kalau kita bisa ini ya, bisa manajemennya pas ya gitu.
dan tidak mengurangi rasa. Ini Bu, ada lagi pertanyaan. Jadi selama usaha dari awal COVID sampai sekarang, kira-kira ada tantangan yang paling berpengaruh nggak Bu bagi ibu gitu loh? Tantangan yang berpengaruh ya ketika sepi ya. Kalau lagi sepi ya berpengaruh banget karena pengeluaran kan tetap. Kalau namanya orang jualan makanan itu kan harus produk baru yang dijual. Gak mungkin kita jual sawi udah layu-layu kan? Gak mungkin. Jadi tetap belanja gitu. Gak mungkin jual jeruk yang udah busuk kan? Gak mungkin. Jadi harus tetap belanja seperti itu. Hanya tantangannya mengelola manajemen keuangan, kayak mana caranya, bagaimana caranya supaya ketika sepi kita masih tetap bisa belanja, masih bisa produknya masih bisa barang bagus gitu. Dan ketika rame juga ya gimana caranya lah, pokoknya kalau rame, kalau sepi itu kita masih tetap bisa belanja, itu aja sih. Baik Bu, ada pertanyaan susulan. Kalau lagi sepi-sepinya nih Bu, kira-kira Ibu pernah nggak sih waktu sepi-sepinya itu kepikiran untuk berhenti ataupun nyerah gitu Bu? Nggak pernah, saya tidak pernah berpikir untuk berhenti. Karena apa ya, mempertahankan usaha itu lebih sulit daripada memulai gitu. Kalau bertahan itu benar-benar susah ya. Mulai lagi dari nol itu juga nggak gampang gitu. Kan langganan udah banyak. Ya walaupun sekarang banyak saingan ya, karena sudah semua orang jualan. Semua orang pengen punya uang. Ya kita tinggal ini aja gimana caranya supaya kita tetap eksis dengan produk kita sendiri. Kemudian jangan lupa kita untuk mengupgrade menu. Jadi kalau ada produk baru, kira-kira yang lagi booming apa gitu, seblak misalnya, ya udah saya jualan seblak juga. Kemudian ramen, ya udah saya jualan ramen juga gitu. Jadi tetap bervariasi. Jadi orang datang juga kan nggak yang orang jualan mie ayam kan sudah banyak jualan mie ayam. Nah kalau kita jualan produk lain kan akhirnya di sana aja, di sana menunya banyak seperti itu. Berarti menyerah ini bukan opsi Bu ya? No, tidak pernah saya menyerah. Walaupun saya dulu susah. Dari honor yang cuma 300.000 dengan 2 anak laki-laki yang sekolah semua, yang semua saya biayain, saya nggak pernah nyerah. Jadi Tuhan tuh pasti kasih rezeki kok, gitu. Oke. Nah mungkin untuk pertanyaan penutup nih Bu, kalau Ya. ada anak muda yang ingin merintis usaha, Ibu ada pesan apa untuk mereka? Pesannya apa? Mental pedagang itu diuji ketika dagangannya sepi. Jadi kalau kepengen tahu dia pedagang handal atau tidak, kita harus lihat saat sepi. Kalau sepi kita masih tetap bertahan, berarti kita mentalnya sudah kuat, bisa jadi pedagang handal yang tidak terpengaruh dengan kondisi kanan kiri. Kemudian pesan lagi buat anak muda, buat semua anak-anak lah ya, belajar hidup susah itu penting dan perlu, karena nggak semua orang bisa diajak hidup susah. Kalau diajak hidup enak, semua orang bisa, tapi ketika hidup susah nggak semuanya bisa. Nah itu yang perlu belajar. Maka belajarlah hidup susah. Ketika kita senang juga kita ingat waktu kita susah, jadi kita nggak sombong tuh. Terus tetap berbuat baik dengan siapapun, meski di sekitar kita ada yang nggak baik sama kita, ya biarin aja, itu urusan dia sama Tuhan, bukan urusan dia sama kita. Urusan kita tetap berbuat baik, karena nggak ada ruginya. Orang baik itu pasti kembalinya baik, orang baik ketemunya dengan orang baik, seperti itu. Udah itu aja. Oke Bu, mungkin tadi pertanyaan terakhir dari teman-teman dan saya juga mungkin sebagai moderator mengucapkan terima kasih atas waktunya Bu. Mungkin jika kami ada salah kata kami mohon maaf. Untuk lebihnya kedepannya juga sukses terus untuk usahanya dan sehat-sehat untuk keluarga Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.